Bab 24. Teknik akupuntur 9 putaran Huyang. Keheningan. Keheningan seperti kematian. Kemudian terdengar tepuk tangan meriah. Semua orang menunjukkan tatapan iri dan hormat terhadap Sally Liu. Ya, hormat. Master Louis adalah idola mereka. Sally Liu adalah satu-satunya yang telah menerima lukisan yang dibuat khusus oleh Master Louis, dan itu pun merupakan sebuah mahakarya. Ini menunjukkan bahwa, di mata Master Louis, wanita ini sangat berarti. Jadi, mereka mana berani tidak menghormati Sally Liu. Ini juga menjelaskan mengapa sebuah wajah asing seperti Sally Liu memenuhi syarat untuk duduk di kursi VIP. Ternyata semuanya diatur secara khusus oleh Master Louis. Saat ini, Sally Liu sedang berdiri di panggung, memegang lukisan yang diberikan oleh Master Louis dengan kedua tangannya. Tubuh halusnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya Master Louis secara khusus membuat sebuah lukisan untuk dirinya. Hamba merasa tidak layak. Saat ini, Sally Liu bukan lagi Rose Queen yang menggoda, atau Dark Rose pembunuh yang berwajah dingin. Dia hanyalah gadis penggemar beruntung yang disukai oleh idolanya. Pada saat yang sama, dia juga merupakan kakak ketiga Louis Liu yang paling dihormati, Sally Liu. Semua ini tentu saja diatur oleh Louis Liu. Kemarin, Kak Sally ditindas saat pergi ke rumah tetua Han, dan orang-orang bodoh itu menganggap Kak Sally tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam lingkaran mereka. Oke. Kalau begitu tidak usah masuk ke dalam lingkaran kalian. Saya akan membuat pestaku sendiri, agar kalian dapat melebarkan mata kalian dan melihat baik-baik siapa kelas atas yang sebenarnya. Untuk sementara, kolektor terkenal yang tak terhitung jumlahnya mulai bersikap baik pada Sally Liu dan mengundangnya untuk mengunjungi koleksi kaligrafi dan lukisan mereka. Bahkan ada seorang pengusaha kaya raya yang menawarkan uang ratusan juta rupiah untuk membeli lukisan Flourish Roses yang sedang dipegang Sally Liu, namun Sally Liu menolaknya. Pengusaha kaya itu tidak marah, tetapi membagikan kartu namanya, berharap bisa berteman dengan Sally Liu. Tujuan mereka melakukan ini adalah untuk berkenalan dengan Master Louis melalui Sally Liu. Karena bagi mereka, Sally Liu pasti mengenal Master Louis dengan sangat baik, jika tidak, Master Louis tidak mungkin secara khusus melukis untuknya. Setelah hari ini, semua pecinta kaligrafi dan lukisan akan mengingat nama Sally Liu, dan mengingat dia adalah orang yang sangat penting bagi Master Louis. Tetua Han, Robi Hu, Hendra Su beserta anaknya hanya bisa berdiri jauh dari keramaian, memandangi Sally Liu yang dikelilingi oleh kolektor terkenal yang tak terhitung jumlahnya, merasa sangat masam. Awalnya, mereka memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mengenal Master Louis, tetapi pada akhirnya, kesempatan besar itu terbuang sia-sia. Saat memikirkan hal ini, orang-orang di sana semuanya menatap marah ke arah Harry Zhu. Itu semua salah bajingan ini. Jika dia tidak menargetkan Mona Liu malam itu, mereka pasti sudah bisa menjadi dekat dengan Master Louis. Ternyata bukan cacing di perut Master Louis, kau hanyalah belatun sialan di saluran pembuangan. Daang. Hendra Zhu sangat menyesal hingga tiba-tiba kejang-kejang, lalu dia jatuh tergeletak, seluruh wajahnya tampak merah gelap. Ayah! Harry Zhu berteriak keras. Robi Hu langsung bereaksi, mengeluarkan tas jarumnya dan menyuntikkan jarum ke Hendra Zhu dengan cara yang sama seperti malam sebelumnya. Namun, kali ini Hendra Zhu bahkan tidak menyadarkan diri, dan malah kejang-kejang lebih hebat, bahkan hidung dan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Katakan padaku, bagaimana ini bisa terjadi? Harry Zhu mencengkeram kerah Robi Hu dan meraung keras. Robi Hu juga panik, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Aku juga tidak tahu.
Padahal akupuntur kemarin berhasil, kenapa hari ini aku akan segera menelepon guruku? Telepon bapakmu, saat gurumu datang, ayahku sudah meninggal. Harry Zhu meninju Robin Hood dengan marah hingga kacamatanya jatuh, lalu menghancurkannya berkeping-keping. Tiba-tiba, Harry Zhu melihat Louis Liu, dan berlari, "Tuan Liu, ayahku sedang sekarat, tolong selamatkan ayahku." Louis Liu meliriknya dengan ringan dan berkata, "Bukankah seseorang mencegahku untuk mempertanyakan keterampilan medisnya?" Robin Hood adalah dokter abal-abal. "Tuan Liu, saya tidak pantas marah pada Anda pada hari itu, saya seharusnya mempercayai Anda. Anda dapat menghukum saya sesuka Anda, tetapi Anda harus menyelamatkan ayah saya, tolong." Meskipun Harry Zhu memiliki mulut yang tajam dan sifat yang buruk, tapi dia sangat berbakti pada orang tua. Melihat Louis Liu tidak menanggapinya, dia berlari ke Sali Liu dan bersujud beberapa kali. "Nona Liu, semua salahku malam itu, tolong maafkan saya." Ketua Han juga menengahi dan berkata, "Bagaimanapun, ini adalah nyawa manusia, Nona Liu, saya memohon pada Anda, tolong bujuk Tuan Liu." Nyawa manusia. Sebagai pembunuh berwajah dingin, Sali Liu memang sudah pernah membunuh beberapa orang, tapi mereka semua adalah penjahat keji. Hendra Zhu tidak melakukan dosa yang besar. Apalagi sebelum malam itu, Tetua Han selalu bersikap baik padanya, tidak mungkin Sali Liu mengabaikan permohonannya. Louis kecil. Saat Sali Liu hendak berbicara, Louis Liu tersenyum dan berkata, "Kak Sali, saya mengerti." Saat mengatakan itu, dia berjalan menuju Hendra Zhu dan menendang Robin Hood yang menghalangi. "Buka mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas, ini adalah teknik jarum yang 9 putaran." Terlihat Louis Liu mencabut semua jarum di tubuh Hendra Zhu dan menusuk ulang. Gerakannya lincah dan halus. Dan yang paling menakjubkan adalah setiap kali dia mengangkat jarum, muncul suara getaran dari ujung jarum. Metode ini. Saat melihat adegan ini, pupil Robin Hood menyusut, dan wajahnya tampak kaget. Teknik akupuntur yang sangat mahir, bahkan gurunya masih kalah. Siapa Tuan Liu di depannya ini? Setelah Louis Liu menyelesaikan akupuntur, tiba-tiba Hendra Zhu memuntahkan seteguk darah hitam. Ini adalah darah yang tersumbat akibat akupuntur yang dilakukan oleh Robin Hood pada malam sebelumnya. "Ayah, bagaimana kondisimu?" Harry Zhu bergegas ke sisi Hendra Zhu. Hendra Zhu menghela nafas lega dan berkata, "Saya sudah merasa jauh lebih baik, dan rasa sakit di dada saya tidak lagi sesakit sebelumnya." "Terima kasih, Tuan Liu." "Terima kasih, Tuan Liu." "Terima kasih, Nona Liu." Harry Zhu berlutut di lantai lagi dan bersujud kepada mereka berdua beberapa kali. Bersambung.